sering tersesat kalau perempuan bicara. Karena kalau kita ngomong suka loncat. Contoh konkretnya gini. Bu Isa suka ngomong sama Ayah Toto pagi-pagi. Ayah, pagi ini aku seminar dulu, habis itu aku ke rumah sakit, ada pasien ya, habis itu aku ke laundry. Ayah, tadi sore ada temanmu telepon. Apa kata suami saya? Apa? Tukang laundry telepon saya. Ngerti maksud saya? Kan itu tadi beda-beda kan? Lagi cerita yang pagi, terus saya tiba-tiba cerita tadi sore. Laki-laki itu tersesat. Lanang, ayo cepat mandinya. Apalagi kamar mandi kan kita. Kan kita sering ngomong sama anak di kamar mandi kan. Anak harus cepat mandinya. Nanti kalau sudah nanti handuknya taruh di tempat handuk. Kita mau ke rumah paman. Apa dibilang? Apa bu? Taruh handuk di rumah paman. Kalau ingat-ingat itu ketawa. Jadi kalau ngomong sama laki, diam dulu sebentar. Ya, kalau ada yang berita baru. Kita perempuan, coba pernah perhatikan gak? Kita ngomong ngalur ngidul, nyambung. Tadinya ngomong sekolah, setelah itu ngomong pasar, setelah itu ikut-ikutan ngomong debat politik. Nyambung loh. Tanpa ada jeda. Iya. Memang banyak barang-barang sekarang di boikot ya. Kemarin lihat nggak itu ya, debat cawapres. Mic-nya 2. Nyambung bisa. Iya, memang sekarang apa-apa 2 kilo aja mahal. Ngomong kita begitu perempuan. Bisa kayak gitu ya. Unik. Makanya kalau laki-laki ngomong pelan-pelan, pelan-pelan. Paham sampai sini ya? Boleh ya? Soal mata udah ngerti? Iya. Mungkin pernah dengar, nggak apa-apa, diulang lagi. Ya. Karena yang begini tuh yang bikin tadi emosi naik, turun ya. Naik, turun, kesel ya. Nah sekarang, memang boleh kesal, ya. Tapi cepat-cepat, kesal itu masuk di tangga marah. Karena kesal itu varian dari marah. Kesal, jengkel, benci, itu variasi dari marah. Berarti kan gara-gara itu kita turun marah kan. Nah biasa aja sih sebetulnya itu lazim. Tapi akan jadi lebih baik kalau cepet-cepet naik lagi. Untuk paling tidak semangat lagi, menerima lagi, damai lagi gitu. Karena kita lebih beruntung kalau berada di zona yang disebut mutmainnah ini. Gimana caranya Bu Isa? Oh gampang ya. Cara paling umum itu adalah, tarik nafas panjang. Tarik lewat hidung, keluar lewat mulut. Yo, coba tarik nafas panjang dulu teman-teman ya. Buang lewat mulut. Nah itu. Lebih bagus lagi nafas perut. Waktu tarik nafas, perutnya majukan. Ya, perutnya majukan. Waktu hembuskan nafas, perutnya kempeskan. Apakah nafas oksigennya akan sampai perut? Bukan. Kalau perut kita majukan, paru-paru memanjang ke bawah. Jadi paru-paru penuh dengan oksigen. Kalau kita keluarkan karbon dioksida sampai kempeskan, itu nanti karbon dioksida keluar berikut energi negatif emosi tadi. Ya, jadi tarik nafasnya. Coba ya, tarik nafas, perutnya majuin ya. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Tarik nafas, majukan perutnya. Oke, bisa kayak gitu ya. Sekarang hembuskan. Kempesin. Nah, gitu. Paham ya? Lagi-lagi tarik nafas. Buang. Ya. Bagus lagi. Waktu dikeluarkan, bayangkan emosi apa yang mau dikeluarkan. Misalnya ya, ini punten nih gambarnya gini. Marah. Dan bayangkan dia masuk ke tanah, ya. Bu Isa, kalau bukan tulisan, saya lihat warnanya hitam pekat, boleh. Suka yang mana? Kalau saya kombinasi, lebih bagus lagi. Udah warna hitam keluar, tulisan keluar semua. Ya, berarti ibu mau nguras itu. Nguras semua energi marah. Ya. Jadi kayak gitu ya, bismillah. Buang. Coba sekarang latihan, boleh ya? 1 minggu ini, sahabat-sahabat, teman-teman, adakah teman-teman merasa sedih karena sesuatu, rasa marah karena sesuatu, rasa kesal, entah karena siapa gitu. Coba ingat-ingat lagi. Kita mau latihan untuk melepaskannya lewat tarik nafas. Ya? Sudah dapat? Apakah marah, apakah kesel, apakah jengkel? Pokoknya kasih nama emosi itu. Bisa kok saya 2, udah marah, takut, jengkel, kesal, semuanya udah. Makanya nanti kalau dikeluarkan, harus keluarkan semuanya. Ya? Ya, sekarang. Ayo. Niatkan untuk melepaskan emosi ini, energi emosi ini lewat cara nafas dalam. Ya, niatkan itu. Ya Allah, saya berniat untuk melepaskan emosi negatif ini dengan nafas dalam. Ya, tarik nafas panjang, perutnya majukan.
Bagus, tahan sedikit. 1, 2, 3, 4. Sekarang hembuskan. Sambil bayangkan. Bayangkan. Napas biasa dulu. Lagi ya, karena harus berkali-kali. Ya, tarik napas panjang lagi. Perutnya majukan. Ya. Baik, tahan sebentar, lepaskan. Bayangkan, keluarkan. Boleh gambar warna hitam kah atau tulisan? Ya, nafas biasa lagi. Lagi ya, tarik napas panjang. Ya, buang. Sambil bayangkan, visualisasikan. Nafas biasa. Itu udah enakan tuh. Coba ingat-ingat lagi peristiwanya. Itu emosinya udah nggak marah tuh, udah naik levelnya. Berapa kali Bu Isa tarik nafasnya? Tergantung Bu. Keselnya sama siapa? Bu Isa kalau kesel sama anak 3 kali tarik nafas, udah plong. Tapi kalau sama suami 9 kali. Lebih lama sama suami ya. Keluarnya tuh. Paham ya tentang ini ya? Bisa kenapa harus dibayangkan? Karena otak kita tuh terbagi 2, kiri dan kanan. Ya. Otak kiri mengatur tubuh yang kanan. Coba gerakkan tangan kanan. Ini yang ngatur otak kiri. Ya. Kaki kanan bisa nggak gerak-gerakan walaupun duduk? Itu yang ngatur kiri. Yang mulai dahi kanan sampai ujung kaki kanan yang atur otak kiri. Ya, lewat saraf ini. Kita lihat, nah lewat saraf ini. Ya. Tubuh yang kiri yang atur otak kanan. Coba gerakan tangan kiri. Nah, itu yang atur kanan. Mata kiri bisa dikedipkan nggak? Apaan tuh? Nah, itu juga kanan yang atur. Jadi memang saraf manusia keluar dari tulang belakang tuh miring. Yang kanan ke kiri, yang kiri ke kanan. Makanya jangan heran, dari dulu ada celah-celahan, dasar sarafnya miring. Otaknya miring. Pernah digituin? Selama ini kalau kita diginiin marah kan? Apa? Boleh gak dari sekarang, mulai sekarang kalau diginiin orang bilang, betul. Karena emang miring Bu. Nah, sekarang, kalau kita bicara, ya Allah saya niat melepaskan capekku ya Allah, keselku ya Allah. Itu kerja otak kiri. Pesannya baru jalan di tubuh yang kanan lewat saraf kanan. Ya, jadi saraf ini kerjanya kayak kabel listrik. Jadi ya saraf bilang lepaskan marah, lepaskan. Baru yang kanan. Kiri belum. Ya, selama ini mungkin kita sudah seperti itu, tapi baru ngomong doang. Ya, makanya baru sebelah. Kiri belum. Kiri yang atur kanan. Salah satu kerja otak kanan adalah membayangkan. Kalau bahasa otak namanya visualisasi. Kanan. Itulah makanya waktu buang, bayangin. Bayangkan. Apa aja terserah ibu membayangkannya apa. Ya, karena nanti pada saat membayangkan, itu ya pesan bahwa ingin melepaskan emosi itu jalan di yang tubuh yang kiri. Paham tentang ini? Inilah yang disebut khusyuk. Makanya ada hadis Rasulullah yang tentang definisi ihsan. Beribadalah engkau seolah-olah engkau melihat Tuhanmu. Seolah-olah itu kerja otak kanan. Maka kita pada saat kita ibadah pun kita diminta juga selain melafazkan kalimat-kalimat doa dalam sholat kan, dalam ibadah yang lain, itu dibayangkan. Dan yang paling gampang membayangkan adalah tahu artinya. Supaya khusyuk. Gitu. Begitu juga, ngapain aja juga gitu. Ibu berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah. Pada saat ibu ngomong gitu, baru kiri yang bekerja. Pesannya baru jalan di tubuh yang kanan. Otak kanan harus membayangkan. Kita minta pada Allah untuk memberikan kebahagiaan kita di dunia. Bayangin ibu sama keluarga semua bahagia. Kasih waktu itu, doa itu ada pembayangan, ada visualisasi. Itu lebih power nanti. Lebih dahsyat dan lebih cepat terkabulnya. Ya, nanti mekanismenya nanti saya jelaskan lagi. Tapi ini dulu, saraf ini dulu. Wa fil akhirati hasanah. Kita bayangkan di akhirat kita sama sekeluarga Allah kasih kebahagiaan. Waqina azabannar. Kita bayangkan api neraka itu ada di depan kita, tapi Allah jauhkan dari. Kita bayangkan ibu, suami, anak, orang tua, semuanya zuriat-zuriat kita, leluhur-leluhur kita. Ibu bayangkan itu ada neraka di depan kita, kemudian kita Allah jauhkan. Itu visualisasi namanya. Ya. Nah. Itu juga kalau ibu mendoakan seseorang. Misalnya ibu mendoakan suami ibu, ya. Udah bagus, ya Allah saya mohon lindungi suamiku. Itu baru otak kiri yang kerja. Pesannya baru jalan di kanan. Sekarang ibu bayangin wajah suami. Bisa bayangin wajah suami? Betul? Suami ibu betul? Takutnya nyamber. Bu Aisyah susah banget ya. Coba sekarang tutup mata, coba saya mau cek. Ya, latihan. Coba bayangkan yang sudah berkeluarga ya. Yang belum, bayangkan wajah orang tua ya. Bapak, ibu-ibu, mungkin ada bapak-bapak juga. Bayangkan wajah pasangan yang sudah berkeluarga.
Bayangkan wajahnya. Di depan Anda sedang berdiri. Lihat wajahnya. Lihat dia sedang senyum. Bagus sekali. Oke, buka mata. 1, 2, 3. Sudah. Bisa. Alhamdulillah. Siapa yang bisa detil lihat muka suami? Sampai kerutan-kerutannya itu. Oh, itu karena watak. Watak introvert, watak pemikir bisa detil. Tapi ada yang loncat-loncat wajah suami itu. Kelihatan enggak, kelihatan enggak. Itu bukan masalah ibu nggak cinta suami, itu watak ekstrovert. Ya, saya terima itu tuh. Kelihatan enggak, kelihatan enggak, kelihatan enggak. Kadang gantian dengan muka anak pertama loh. Maka latihannya adalah lihat foto. Atau kalau ibu mau doa, ibu susah membayangkan, lihat foto. Ada di gadget yang foto suami. Yang mukanya aja. Jangan sama ibu ada. Yang tampak depan, tampak kanan, tampak kiri ada. Mulai sekarang bikin tuh foto. Ayah, abi sebentar ya. Cekrek, hadap kanan abi, cekrek, hadap kiri abi, cekrek. Untuk apa? Buat ngedoain. Kata abinya belajar apa lagi ini istri saya. Belajar visualisasi namanya. Otak kanan, dan itu udah diteliti. Sudah diteliti. Paham tentang ini ya? Iya. Kembali tadi. Jadi waktu kita manajemen emosi, pakai tarik nafas panjang, kemudian lepaskan sambil membayangkan. Ini cara umum. Mau umur berapapun, mau laki atau perempuan, mau bangsa apapun, agama apapun, ini cara umum. Ibu pernah nggak kalau lagi jengkel seseorang di jalan tiba-tiba tarik nafas, gitu. Itu juga cara umum Allah kasih. Nah, sekarang supaya lebih dalam Bu Isa, bagaimana apa yang kita pakai? Allah bilang ingat aku, ya kata Allah ingat aku, karena aku akan ingat kamu, gitu. Maka selain tarik nafas, kita harus ingat Allah. Makanya kita harus berzikrullah. Kondisi emosi kita yang sedang turun, itu memang paling afdalnya, lafaznya istighfar. Astaghfirullahalazim. Karena istighfar itu huruf jaharnya banyak. Dan huruf jahar apabila dilafazkan, karbon dioksida keluar kan? Iya. Astagfirullah. Dan kalau levelnya lebih dalam lagi, yaitu sedih, itu yang diminta istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi pas huruf-huruf jahar itu, ibu keluarkan karbon dioksida. Kenapa nggak tarik nafas kayak tadi aja bisa? Nah ini dia, keberuntungannya lain. Nafas biasa, ini supaya gampang ya, hitung-hitungannya pakai liter aja ya. Oksigen yang ditarik 1 liter, nafas biasa. Kalau tadi kita tarik nafas, perutnya dimajukan, itu oksigen ditarik 3 liter. Tapi kalau kita habis istighfar nih keluar dulu dia. Dia bukan narik dulu. Astaghfirullahalazim. Nah itu yang ditarik 5 liter. Berarti lebih makanya lebih beruntung kalau kita Betapa beruntungnya kita umat Islam dikasih cara oleh Allah manajemen emosi dengan istighfar. Karena dari sisi pernafasan saja lebih banyak tarikan oksigennya. Coba sekarang kita istighfar. Waktu istighfar, ya astagfirullahaladzim, setiap huruf jaharnya ibu bayangkan keluar karbon dioksida. Berikut tadi marah, kesal. Habis itu ya perhatikan hidung akan tarik oksigen secara otomatis. Ya coba astagfirullahaladzim. Ya enggak? Hidung tarik oksigen otomatis tanpa ibu harus begitu. Ya lagi ya coba ya astagfirullahaladzim. Kan? Enak kan rasanya? Maka kalau misalnya kita sedang level emosinya turun, kemudian kita istighfar, coba cara yang seperti tadi. Istighfarnya satu persatu. Rasakan oksigen masuk. Kita selama ini udah istighfar bagus, Masya Allah. Cuman terlalu cepat. Astagfirullah. Sehingga nggak sempat narik oksigen. Astagfirullah. Apalagi istighfar ya, yang matanya mau keluar. Astagfirullahaladzim. Oksigen gak ketarik Bu. Kan gitu kita ya. Udah bagus kita ingat Allah, sebut-sebut Allah, tapi begitu nyebutnya ya Allah. Boleh gak ibu kalau sebut Allah yang cantik itu Bu? Coba ya Allah. Ayo Bu coba Bu. Ya Allah. Masya Allah. Istighfar yang cantik coba. Astagfirullahaladzim. Asik kan? Coba sekarang ibu bayangkan anak ibu nih sampai di rumah, anak ibu berantem, tarik-tarikan kursi, nangis-nangisan, dan ibu yang dimarahin suami, ibu istighfar sambil senyum. Coba ya bayangin.
Coba ibu bayangin. Dan ibu istighfar. Coba ibu istighfar. Astagfirullahaladzim. Atau bisa. Ya nggak tahu di rumah ya. Karena kalau kita menyebut nama Allah dengan muka yang serem, saya khawatir anak-anak trauma. Karena betul, ya. Waktu saya jemput anak saya, kayaknya ada Mbak Indah di sini. Ya, waktu itu anak kami sama-sama di lab school. Saya pernah jemput anak saya Ragil di lab school. Dia belum keluar dari kelas, saya duduk di kantin. Ya, waktu itu dia SMA. Ada dua temennya di depan, lagi cerita. Ada dua anak perempuan. Anak perempuan A dan B. Anak perempuan A cerita, anak B kaget. Astagfirullahaladzim. Terus kata yang A, lo jangan istighfar. Kenapa? Kan istighfar bagus. Gue kalau dengar istighfar, ingat muka emak gue. Itu karena dia trauma, Bu. Makanya ibu kalau istighfar jangan ngotot. Ya, takut kan nanti kita. Anak-anak gak mau ingat dengar ya menyebut Allah gara-gara kita kalau ya gitu. Ya. Nah, dampak istighfar yang tenang tadi, yang tumak nina tadi dan khusyuk tadi itu adalah tarikan oksigen. Karena istighfar ini ya selalu diingatkan oleh Allah di Al-Qur'an dan juga di hadis Rasulullah tentang manfaatnya, faedahnya. Satu kita ambil ya dari hadis Rasulullah SAW ya. Apa kata beliau ya? Siapa saja, oh ini nggak kelihatan ya, saya bacakan ya. Saya bacakan. Kalau yang di TV kelihatan nggak? Kelihatan ya. Ya. Kata Nabi, siapa saja rutin membaca istighfar, maka Allah akan memberikan solusi atas setiap kesulitannya. Tuh, solusi atas setiap kesulitan. Ya. Kemudian penyelesaian bagi setiap permasalahannya. Itu dua ya, penyelesaian bagi setiap permasalahan. Dan dia akan memberinya rejeki dari jalan yang tak terduga. Coba bayangkan, ibu perbanyak istighfar. 3 fadilah ini, 3 manfaat ini ibu dapatkan. Apalagi coba yang dicari? Istighfar aja, astagfirullahaladzim. Rasakan dulu supaya oksigen masuk dalam paru-paru, kemudian oksigen nanti ada pertukaran karbon dioksida dari paru-paru, kemudian dibawa ke jantung, jantung memompa darah, dia naik ke otak, ke limbik sistem otak emosi, bawa oksigen yang banyak. Makanya kita nanti tanpa terasa level emosi kita naik ke atas. Tapi begitu caranya ya Bu, astagfirullahaladzim.